Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Menyanya Podcast yang dulu udah pernah hidup di tahun berapa gitu, nggak pernah aktif, hanya sengaja lagi diaktifkan lagi. Kebetulan kita kedatangan teman kita. Apa ya teman kita nih? Ya pokoknya dia nih anak muda yang cukup produktif lah. Namanya Imron. Betul, Imron Rosadi. Muhammad Imron Rosadi. Ada Muhammad? Nggak ada Muhammadnya. Imron Rosadi aja. Imron Rosadi. Imron Rosadi aja. Pernah dipanggil Anto? Pernah. Nengok enggak? Kebetulan nggak. Ternyata yang manggil salah orang. Bukan, maksudnya nggak punya kawan namanya Anto. Ada sih. Terus Anto manggil Imron pernah? Pernah. Terus masa nggak nengok dipanggil sama si Anto? Ternyata ada teman lain yang bernama Anto lagi. Bukan, ini Anto manggil Imron. Oh, nggak pernah. Kalau Imron katanya gitu. Oh, pernah dong. Itu, Oke. itu kan gaya-gaya Primawan. Kan? Oke, kena satu. Oke, satu kosong. Oke, itu gaya-gaya Primawan ya. Jadi gini, ya. Ibu nak tadi? Nggak sibuk-sibuk kali lah, Bang. Abang nggak apa-apa. Di rumah-rumah aja. Nggak apa-apa. Santai aja. Banyak proyek sekarang tuh. Oh iya, ini dia apa kerja sekarang? Lebih ke software engineer sih. Software engineer ya. Berarti perlu kunci Inggris enggak tuh? Enggak sih, Bang. Kebetulan. Engineer ini kan engine tuh pasti. Nah, Engine ini dia lebih ke 1-0 aja. kosong ya. Sepak bola lah berarti. Cetak gol dia 1-0. Tambah lagi 1-1. Tambah lagi 2-1. Kalau di dunia aku ini lebih ke linggis sih, Bang. Untuk buka toko. Linggis ya, kemana larinya nih? Jadi software engineer. Jadi itu bisa dibilang bahasa standarnya itu programmer. Programmer. Sebenarnya ada sebutannya itu lebih ke developer. Ngebangun ya. Oke. Nah, terus ada sebutan lagi itu sebagai software engineer. Itu kayak satu level di atas developer lah. Oh gitu. Satu level di atas developer. Software engineer ini ya. Iya. Berarti pekerjaannya itu membuat sesuatu aplikasi. Berarti kalau dipanggil orang programmer nggak bisa? Bisa juga. Bisa karena juga. Memang basically kita program ngoding. Tapi memang kalau di dunia corporate itu lebih ke sebutannya lebih ke developer atau engineer, software engineer. Mungkin karena dia tuh merancang sistem. Nah, sebenarnya dia lebih ke filosofi aja sih, Bang. Filosofi. Kalau developer itu kita ngebangun dari apa yang sudah ada. Bahasa pemrograman itu sebenarnya udah ada tuh. Oke. Kita ngebangun aplikasi dari bahasa pemrograman yang sudah ada. Yang sudah ada itu. Oke. Nah, kalau engineer itu kita sebagai problem solvernya. Jadi misalnya nih di tengah Sumatera ini misalnya ada satu kebun sawit yang mereka butuh menerapkan IoT, tapi karena di tengah-tengah hutan tidak ada jaringan misalnya kayak gini, nggak ada internet lah gitu ya. Jadi kita harus mencari satu solusi bagaimana agar mereka tetap bisa di tengah-tengah hutan bisa mengirimkan data secara real time ke user yang ada di kota. Ini untuk urusan pekerjaan ya. Iya, jadi IoT tadi ini Internet of Things ya. Internet of Things. Jadi lebih ke filosofi aja. Minum. Oke. Ya kita ini kayak udah mulai serius kayak. Makanya kaget gue ya, kalau tadi tiba-tiba lurus tadi langsung berat-berat aja nih. Nah, terus jadi lebih ke filosofi aja sebenarnya. Filosofi aja. Jadi kayak kita lebih harus punya knowledge yang lebih luas lah dibandingkan developer. Karena kalau untuk kasus yang kayak tadi itu misalnya kan, Bang, kita bisa nawarkan misalnya kita menggunakan sinyal radio sebagai pengganti internet dari bisa dari hutan, ya bisa. Nanti ke kotanya kita ada kita ubah lagi menjadi internet baru dikirimkan ke platform. Radio ini yang radio FM itu atau gelombang radio. Kirain dari radio. Teman kaget serius dari radio bisa. Gaptek juga Abang berarti kalau misalkan nggak tahu kan dari radio bisa jadi mengirimkan data di gelombang radio. Iya, gelombang radio maksudnya. Berarti
harus punya skill khusus lah ya untuk yang kayak gitu. Sebenarnya bukan skill sih, lebih kok? ke boleh lebih ke knowledge lah bang, Pengetahuan lebih iya, agar kita bisa menciptakan lah dia bahasanya atau merancang. iya. Nah, ini masuk nih. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya AI, Oke, menarik nih. artificial intelligence. Menarik. Oke. Karena abang cukup resah dengan, nggak cukup sih, sebenarnya sedikit resah aja. Karena jujur aja ya, abang dulu pernah juga mempelajari yang namanya coding-coding pemrograman kayak gini lah. Oke. Ya kan? Karena memang dulu itu suka dengan yang namanya dunia hacking. Dunia hacking. Ya. Oke. Cuman kan ternyata banyak orang yang salah kaprah ini, serius. Orang menganggap bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan yang dalam tanda kutip itu dianggapnya hacker. Pernah abang pelajari, ini koreksi ya kalau misalkan salah ya. Yang abang pelajari itu kan dia terbagi dua. Ada white hat, ada black hat. Oke. Untuk yang menciptakan satu sistem itu disebutnya hacker. Oke, betul. Untuk yang menghancurkan, merusak ataupun memodifikasi hasil yang sudah diciptakan itu cracker. Betul. Ya kan? Iya. Nah, karena orang kan banyak salah kaprah ya. Semuanya dipukul rata, hacker nih, ini hacker nih. Tapi ini nggak bang, pernah diminta nge-hack Facebook sering. mantan ya? Kalau untuk diminta nge-hack Facebook mantan tuh sering kali ini. Sering kali. Bahkan dulu pernah bikin video di YouTube kan. Untuk abangnya, abang nih gaptek dia. Abang lupa email nih. Pak, lupa password email abang gini segala macam. Pada saat itu masih simple. Oke. Ya kan? Yang penting kita ada OTP. Waktu itu kan abang kebetulan udah terapkan OTP itu, nomor handphone. Abang bikin lah kan video tutorial, panduan, mengembalikan email yang lupa password. Cuman kan itu bisa ini untuk ke hacking juga sebenarnya. Kan? Orang yang bisa ngelakuin gitu. Tujuannya untuk abang kandung nih. Oke. Kebetulan abang ganti nomor handphone. Abangnya abang ini nggak tahu. Nah kan dia ngontak abang kan dari chat, dari Yahoo Messenger dulu. Tonton video tutorialnya, nih aku kasih. Di video tadi itu di layar ada nomor handphone abang. Rupanya viral video tadi itu. Oke. Lagi naik busway, abang dulu tinggal Jakarta kan. Lagi naik busway ditelepon orang, Pak, tolong ini saya bayar deh. Berapa juta mintanya, yang penting balikin. Sampai ke berentet ke belakang-belakang tuh ya itu tadi. Pak, bisa tolong hackkan Facebook istri saya nggak? Saya curiganya dia selingkuh. Bisa, macam itu udah. Oke. Banyak kali ya bang. Balik lagi ke topik yang tadi. Abang sedikit resah. Sebenarnya kan bicara teknologi, menurut kau nih, ya seorang software engineer atau kita bahasakan sederhana programmer lah ya, kita bilangnya kita pikul rata lah programmer gitu. Dengan adanya AI ini, sebenarnya harusnya bagaimana sih? Kalau abang pribadi nih mikir kayak, kan kita bicarain tadi kan lebih ke knowledge kan? Knowledge. Pentingnya itu, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berskill khusus gitu kan. Kalau bilang knowledge, abang setuju kalau knowledge. Oke. Pengetahuan kan? Pengetahuan ini kan kita bisa improve. Bisa improve. Nah sekarang bicara teknologi nih. Dulu abang pernah mempelajari itu karena abang mendalami dunia hacking. Tapi kan nggak ngerti basic dalam dunia pemrograman. Script dan segala macam. Abang dulu aktif di komunitas chat lah, video chat gitu kan. Tahu cara hacking, tapi pakai tools yang dibikinkan orang. Lah, masa kita ngaku-ngaku ini? Ya kita pakai bahasa umum lah ya. Masa ngaku-ngaku hacker. Memang kalau misalkan seorang hacker tuh dia bisa mengambil data, bisa apa segala macam. Itu kan by logic. Logikanya kan dipakai untuk bisa dapat dia data orang. Tapi kalau dengan tools, logik apa yang dia Dia hanya menjalankan. Pakai tools orang kan. Berarti dia bukan hacker, menggunakan tools dari hacker dong. Berarti banyak mau viral di TikTok ngaku-ngaku hacker kayak gitu banyak. Sampai akhirnya abang mikir, kayaknya aku harus tahu dasar lah untuk bisa kayak gini. Ingin abang kuliah di situ. Googling apa segala macam, searching segala macam. Ambillah jurusan manajemen informatika. Itu ternyata dosennya juga konsultasi sama abang. Dosennya abang dong ya, jadi dosen. Ditawarin jadi asisten, tapi enggak. Nah jadi singkatnya di 2010-an sampai 2012 sampai 2013 lah ya, udah stop abang mempelajari yang namanya coding. Sedikit ada basic lah. Kita balik ke masa saat ini, teknologi yang kita bicarakan.
Abang mengembalikan posisi abang ini seperti orang yang awam. Oke. Awam lah, ngerti lagi lah tentang lagian juga bahasa pemrograman kan sudah berkembang sekarang, bukan berubah, jadi berkembang. Betul. Oh juga masih pakai if else juga kok, Iya. ya kan? Betul. Muncullah AI. Nah, sebelum abang lanjut, anggapan kau tentang kemunculan AI dalam hal yang menjurus ke pemrograman. Anggapan kau dulu. Jujur nih. Gimana? Jadi gini sih, ini agak panjang dikit kayaknya. Jelaskan aja. Jadi gini, sebenarnya AI itu kan salah satu pilar dari revolusi industri 4.0 kan. Ya. 4.0 kan. Ya. Jadi ada AI, kemudian ada automation, kemudian ada satu lagi itu Internet of Things. Ya. 3. Jadi sebenarnya revolusi industri ini yang keberapapun itu akan berdampak banyak bagi orang, baik itu kontra maupun pro-nya gitu. Oke. Contoh yang pertama lah, kita flashback di akhir 1800-an lah gitu kan. Jauh ya. Jauh banget. Ya. Itu kan pertama kali ditemukan mesin uap, Wah. ya kan. Coba kita bisa bayangkan. Ini jauh risetnya nih. Riset Sampai 1800. Ini kebetulan aku pernah baca ini. Jadi udah aku tambahin aja sih. Oke. Jadi di tahun 1800-an itu sebelumnya orang-orang itu kerja di tekstil itu menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan juga gitu untuk membantu, kayak misalnya pertanian dan lain-lain. Tiba-tiba datang mesin uap dan mereka itu ramai-ramai kayak di PHK lah kalau zaman sekarang. Ya kan? Jadi berdampak positif dan negatif bagi orang banyak. Gitu. Oke. Nah positifnya apa? Jadi industri jauh lebih cepat, kayak prosesnya, produksinya. Dan itu juga terjadi di era AI juga yang sekarang ini, Bang. Ya kan? Jadi pasti setiap yang namanya teknologi itu hadir akan menghadirkan yang pro dan kontra itu tadi. Setuju. Dan yang AI ini contohnya ya pasti ada beberapa kerjaan yang bakal terbantukan. Karena terbantukan maka tapi tidak kebutuhan. menggantikan ya. Sebenarnya AI itu tidak menggantikan Bisa menggantikan orangnya, atau tidak menggantikan orangnya. tidak? Dia orangnya. menggantikan fungsi pekerjaan yang berulang. Oke, fungsi pekerjaan yang berulang. Iya. Oke. Jadi kalau AI itu menggantikan orangnya, itu sebenarnya bukan menggantikan orangnya. Kayak gini, kalau misalnya ada tools yang bisa bekerja lebih banyak, kebutuhan orangnya itu makin sedikit yang dipakai. Itu jatuhnya kontra nggak sih? Kemungkinan dampak. Itu dampak negatif. Negatifnya bagi yang merasakan yang kalau bahasa mereka terreplace sih, mereka tergantikan dengan kehadiran AI. Dengan AI. Nah, sama kayak di tahun 1800-an juga gitu, orang-orang di PHK massal karena hadirnya si mesin uap. Kalau sekarang orang-orang merasa bahwa pekerjaan aku tergantikan nih oleh AI karena ada hadirnya teknologi. Menurut itu salah satu produk kayak gimana untuk orang yang merasa tergantikan? Jadi kalau aku analogikan si AI itu kayak apa ya? Kalau bahasa simpelnya itu kerbau sih. Oke. Kerbau. Ya. Jadi kerbau itu kalau kita tidak pandai menjaga dia yang bakal ngerusak ladang kita. Diinjak-injaknya tanaman kita. Tapi kalau kayak diinjak-injaknya gitu, dimakannya rumput-rumput, padi-padi bahkan gitu kan. Tapi kalau kita pandai menghandle si kerbau tadi, bahkan dia yang ngebajak sawah kita. Ya kan? Jadi sebenarnya kerbau dan AI itu sama-sama tools. Pisau yang bisa kita manfaatkan untuk digunakan yang tepat atau pisau yang salah digunakan akan melukai kita, kayak gitu. Lebih ke arah itu sih kalau pandangan aku sebagai developer. Karena kebetulan aku juga pakai sangat pakai kan. Nah, jadi kalau sekarang sangat pakai. Bagi orang yang terdampak nih, atau misalkan kayak dia itu merasa terreplace dengan kehadiran teknologi AI yang sedikit kita bicaranya di bagian rezeki aja lah, bukan skill ya. Katakanlah skill dia
ngeri lah kalau untuk masalah itu. Katakanlah dia juga seorang software engineer juga, Oke. tapi dia merasa terdampak dengan kehadiran AI tadi. Tapi tidak semua ya Oke. yang merasakan terdampak. Menurut kau harus kayak gimana orangnya kayak gitu? Oke. Sulit bertanya ini. Iya. Sebenarnya Bicara dari sisi rezeki loh ya. dari sisi rezeki. Nah, kalau kita bicara rezeki mungkin Allah yang poinnya atur. agak jauh Sensitif. kali ini ya, agak jauh ya kan. Oke. Tapi kalau dari sisi point of view dari aku sebagai engineer juga. Oke. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya improvisasi. Improve. Improve. Kenapa improve? Jadi gini. Dulu kalau orang mau bikin video dari atas, ya kan, filmmaker atau apa gitu, mereka sewa helikopter sama kameramen itu kan, yang dari udara itu kan. Nah, semenjak datangnya drone, teknologi baru, Oke. mereka itu merasa tergantikan kan. Bisa dibilang teknologi AI juga pasti drone. Termasuk AI di dalam, Termasuk karena AI di dalam. itu kolaborasi dari sensor segala macam, mereka bisa ngebaca oh ini ya harus kemana dan kemana gitu. Itu termasuk AI. Karena tidak ada manusia di situ, dikendalikan dia. Betul. Bahkan dia bisa return balik kalau misalnya sinyal hilang dan lain-lain kan ke GPS awal kayak gitu. Bahasa sederhananya itu jika kita prompt dia untuk begini kan dia ngikut berdasarkan Betul. hasil itu. Berarti Iya. drone kan juga bekerja begitu. Iya. Kan? Masuk teknologi AI juga. Termasuk AI. Jadi kalau dulu orang kan harus nyewa helikopter sama kameramen kan bang. Hadirnya drone mereka tergantikan. Tapi apakah si kameramen itu Berhenti kerja. berhenti kerja? Kalau berhenti kerja habis dong rezekinya. Ibaratnya kayak gitu ya, rezeki dalam matematika kita lah gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan adalah improve. Harusnya mereka belajar gimana mengendalikan drone. Itu dia yang abang pikirin. Iya. Tapi begini. Sebenarnya abang ngajak kau kesini ini kan sebenarnya karena ada keresahan aja nih sama abang. Oke. Keresahannya tuh gini. Balik lagi ke cerita abang yang tadi abang bilang. Kalau dibilang awam kali abang coding, enggak juga awam abang kali. Pernah kenal lah bahasa tersebut. Kenalan aja belum akrab. Belum pula saling mencinta gitu kan. Sempat saling mencinta tapi di PHP lah. Walaupun rasanya PHP gitu kan. Jadi dengan kehadiran AI saat ini kebetulan ketemu juga sama Bang Metode untuk abang kan hobi ngulik gitu. Hobi tahu sendirilah kalau sebelum Kelihatan. yang hobi ngulik kan. Posting lah abang di status. Di antara banyaknya komentar sebenarnya abang cuek, tapi ada satu komentar yang seolah-olah ini mungkin abang yang salah ya mengartikan komentar orang ya. Makanya bang ngajak ngobrol nih. Oke. Nah, tiba-tiba dia tak komen yang aneh-aneh memang, tapi dia cuma komen PFFFT. Itu kan kalau kita ini kan bahasa Banyak, manusianya kan entahkah dia jijik, entahkah dia muak dengan alah orang-orang AI lagi, alah orang-orang AI lagi. Abang ini sejak munculnya itu dan metode yang istilahnya dikenal sama orang vibe coding itu, abang terang-terangan di postingan abang tuh udah bilang, aku nggak ngerti apa-apa. Sekarang aku memposisikan diri aku nol pengetahuan tentang itu. Kalau dibilang memposisikan nol mungkin nggak sah juga ya, tapi anggaplah memposisikan sebagai nol gitu kan. Tapi dengan adanya bantuan AI ini aku bisa membuat aplikasi hampir dari apapun yang mau aku buat jadi. Dari awal abang udah tekankan kayak gitu. Posting. Abang cek profil. Jadi entahkah dia web developer ataukah dia software engineer juga, cuman di bio-nya bang cek dia adalah orang yang paham coding. Oke. Dan di situ bang ngerasa kayak sejijik itukah orang programmer dengan orang-orang yang menggunakan AI untuk membuat program juga? Muncul pertanyaan itu dari abang. Nah, makanya abang ajak kau untuk kita discuss di sini, respon lah atau menyikapi kehadiran AI ini nih. Kenapa bang beranggapan kayak gitu? Sempat terpikir sama bang sekali kan. Programmer ini mereka dengan skill mereka, otak mereka, waktu mereka segala macam membuat ini butuh waktu sekian lama. Abang berani garansikan hitungan sebentar aja selesai itu aplikasi, mau kompleks segala macam dimanapun tergantung prompt kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, analogi kerbau yang kau pakai untuk bantu ngebajak sawah itu bang setuju dengan catatan AI ini adalah tools. Secanggih apapun toolsnya kan tergantung siapa yang mengendalikan. Iya kan? Jadi
Awam mikir teknologi programmer dia dapat job nih misalkan sebelum AI ini merajalela untuk yang coding dipakai orang, mungkin saja orderan ke dia nih banyak nih sampai ke harga juga suka-suka dia lah bikin harga segala macam, wajar, skill dia kok yang dipakai dibayar. Jasa nggak ada patokan harga, suka orang yang memberi jasa kan. Tapi dengan adanya AI mungkin berpikiran mempersempit market dia, pemikiran abang. Di situ muncul orang ini lagi nih gini. Nah, disitulah muncul. Maka abang tanya, bagaimana pandangan kau terkait kemunculan teknologi AI dalam kalau abang sih berpikirannya gini, AI ini nih sebenarnya kalau misalkan kita gunakan secara benar, secara baik, secara tepat, itu menghemat waktu, menghemat biaya, ya kan, menghemat tenaga juga, dan juga sebenarnya bisa kita jadikan partner loh. Nah, seperti yang abang rasakan sekarang, hampir setiap hari itu abang berinteraksi dengan AI, dan ya kalau untuk dari rezeki jujur aja ada perubahan lah ya dari rezeki ya, memang balik lagi kan ke bagaimana cara kita improve, terlepas siapapun orangnya, betul nggak sih? Betul. Entahkah dia software engineer, entahkah dia web developer. Justru jika seandainya orang yang awam saja bisa memanfaatkan teknologi AI untuk memudahkan pekerjaan, bagaimana dengan orang yang sudah mengerti? Harusnya lebih wah lagi dong. Jadi menurut kau, ini pandangan kau nih, kau sebagai seorang software engineer ataupun seorang yang memang memahami pemrograman, memposisikan diri terhadap orang yang programmer juga, pro dan kontra terhadap orang yang tidak ngerti program tapi menggunakan AI itu gimana pendapat terhadap orang-orang yang kayak gitu, cuek aja atau gimana? Sebenarnya di dunia programming banyak teman-teman itu yang memang punya sikap idealis tinggi. Jadi mereka berpikir bahwa kayak gitu. Iya. Terus jadi kadang idealis ini di satu sisi memang bagus kan, tapi di sisi yang lain justru kadang jadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalau aku sebagai software engineer atau sebagai developer melihat tools AI, agentic AI yang bisa ngebantu, itu disebutnya agentic ya, agentic AI, agen yang bisa melakukan tugas sendiri, ya salah satunya ngoding gitu kan. Nah itu sebenarnya sejauh yang aku rasakan sangat membantu dalam artian tas yang harusnya 1 bulan ini misalnya aku kerjakan, atau misalnya di kantor itu kan kita tasnya dikecil-kecilin gitu ya, dibikin atomik, maksudnya masalahnya dikecil sedikit, ringkas masalahnya, ya dikecilin sedikit, kelompok kan. Ya. Jadi yang misalnya ada 10 tas nih yang harusnya 1 minggu dikerjain, itu bisa 3 hari atau 4 hari itu udah beres tanpa ada masalah. Nah, sebenarnya kan para programmer itu kan udah mengerti juga kan. Iya. Tapi kalau aku sendiri, aku reviewnya ketat sih kalau AI. Apalagi di production itu kan agak ngeri-ngeri sedap. Agak ngeri-ngeri sedap kalau di AI. Ya. Jadi di programming itu sebenarnya ada 2 yang harus dimiliki sebenarnya. Yang pertama itu fundamental programmingnya, ya kan. Yang kedua adalah cara memecahkan masalah. Nah, cara memecahkan masalah ini itu kan misalnya dari masalah yang besar kita gunakan jadi yang kecil, kita bikin algoritmanya sebelum kita ubah dia menjadi coding, ya kan. Yang kedua ini adalah fundamental. Makanya kalau di kuliah itu ada membahas algoritma pemrograman dan fundamental pemrogramannya. Algoritma pemrograman ini bedanya dengan logika algoritma apa? Kalau algoritma ini lebih ke runut 1, 2, 3 masalahnya itu. Misalnya kayak login, user input di teks field username, user input di password. Enggak, bedanya logika algoritma dengan algoritma pemrograman atau cuma beda nama aja? Dulu kurang zaman itu ada ini nggak sih, ada materi logika algoritma? Lebih ke ini sih, kalau basic pemrograman itu kami itu ada basic pemrograman sama algoritma pemrograman. Ntar abang dulu waktu kuliah sebenarnya yang bikin abang paham ke arah program itu sebenarnya di materi kuliah. Abang nggak peduli dengan bahasa pemrograman pada saat itu ya. Justru yang bikin otak abang langsung ke arah kita bisa membuat program itu adalah di materi logika algoritma.
Ilustrasi Oke. begini, mungkin bahasa di masa-masa kok beda ya. Hmm. Diilustrasikan sama dosen abang waktu itu, logika algoritma itu sederhananya kalau untuk kehidupan sehari-hari adalah alur input, proses, output. Yang mana output itu misalkan adalah hasil yang akan dilihat nanti. Oke. Software misalkan, aplikasi misalkan, apapun lah itu. Di dalam kehidupan sehari-harinya, katakanlah output itu berbentuk layang-layang. Hmm. Inputnya apa? Lidi, kertas, lem, gunting. Itu kan bahan. Oke. Ya Jadi itu lebih ke algoritma sih. Nah itu logika algoritma, tapi untuk algoritmanya tadi itu biar bekerja kan menggunakan logika. Logikanya bagaimana? Oke. Nah, diajarin itu begitu sama dosen. Jadi pada saat kita ingin membuat layang-layang, kira-kira kita butuh apa? Lidi, benang, kertas, lem, gunting, segala macam. Kemudian untuk membuat layang-layang tadi itu gimana? Masuklah dia ke fase proses. Oke. Dipatahkan dulu lidinya atau dipotong, ukurannya disesuaikan, diikat dengan benang, ditempel kertasnya, dikasih lem, kertas tadi itu digunting segala macam. Itulah. Jadi pada saat kita ingin membuat program itu, inputannya apa dulu? Misalkan data. Datanya apa aja nih? Karyawan kah, data barang kah, data ini kah, segala macam, prosesnya bagaimana? Nah, logika algoritma tadi sama algoritma pemrograman berarti beda nama aja atau bagaimana? Sejauh yang aku pahami tadi dari yang abang jelasin kayaknya Beda beda nama. nama. Oh, oke. Kemungkinan ya. Jadi fundamental jatuhnya. Kalau fundamental itu lebih ke pemahaman ini, coding basic. Basic kan? Jadi kalau di perkuliahan tuh bebas sih biasanya mata bahasa pemrogramannya bisa Java, bisa Python, bisa apapun gitu kan. Jadi lebih kayak pengenalan ke variabel, value, manipulasi data di array segala macam gitulah. Itu fundamentalnya gitu. Ingat, Nah, abang dulu pernah belajar itu tidak ngerti. Iya. Jadi programmer itu kita tuh biasanya udah menginvestasikan waktu tuh panjang di dua ini kan. Jadi semenjak kuliah sampai kita kerja segala macam kita tuh ya mematangkan ini lah. Apalagi di Ya. fundamental itu biasanya di awal-awal belajar sih. Nah, ketika agentik ini lahir, itu berasa bahwa ini kalau abang pernah lihat meme yang Iya. ada tangga terus kakinya langsung melangkah panjang Iya, kan. itu agentik kan? Ya, itu dua hal ini tuh dilangkahi langsung gitu, langsung ke agent Fundamental dan problem solvingnya. Tapi sebenarnya problem solving itu masih masuk ke agentic karena cuma kadang beberapa kan kalau kita di agentic itu kita langsung pengen outputnya kayak gini. Jadi yang menyelesaikan si problem solvernya itu si agentic itu tadi, si AI-nya. ya. Jadi dua ini nih dilangkah. Jadi kadang sebagai developer ada rasa iri. Kita udah investasi waktu panjang, tiba-tiba hadirlah si tools yang bisa membuat orang awam pun bisa melangkah jauh gitu. Tapi ini Itu abang setuju sebetulnya. Cuma tidak bisa kita salahkan. tidak bisa Teknologi disalahkan. kan berkembang. Tidak bisa disalahkan. Jadi tanggapan kau terkait programmer yang kesal atau yang terganggu atau risih dengan orang-orang yang mengimprove dirinya dengan kehadiran AI gimana? Tanggapan kau? Kau sendiri terganggu enggak? Sejauh ini belum terganggu sih, Bang. Belum terganggu. Akan terganggu ya. Mungkin akan terganggu. Karena cita-cita punya Lambo belum sampai. Sampai. Semenjak ada agentik memang terasa seratnya. Oke. Ya, semenjak ada agentik terasa seratnya, Bang. Memang Oh, ngaruh berarti. ngaruh sih. Ngaruh dari segi ini. Kalau dulu itu proyek-proyek receh itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak tapi kalau- kali quantity kan. kali quantity. Dan kalau misalnya kita siap tempur itu memang banyak. Jadi kami bilang tuh after office. Oh. Udah jam 5 tuh udah ngerjain proyek masing-masing. Cuma kecil-kecil cuma banyak. Ya, Ya, lumayan lah quantity, kalau untuk jajan lebih lah. Ya, Cuma namanya. Semenjak ada ini mungkin ya orang-orang kan lebih ya udahlah kita berlangganan agensi aja kan. Jadi kita tinggal ngasih ikutan. Balik lagi ke tanggapan kau terkait programmer yang risih atau yang kesal atau yang apa dengan Sebenarnya aku udah menjauh-jauhkan dari tanggapan kau aja. Ini kan tanggapan sah Ya. dong. abaikan aja sih. Abaikan Cekin aja. Kalau Karena kau nih, ini kan pribadi kau, ini kan orang bebas berpendapat. karena ini sih mereka pasti punya pandangan mereka sendiri Ya. juga kan. Kita punya pandangan kita sendiri. Jadi kadang dua pandangan nggak bisa disatuin. Ya udah ya biarin aja gitu. Kita di jalan kita, mereka di jalan mereka gitu. Oke.
Berarti nih ya, buat yang kemarin komen di status aku, ya kalau misalkan ada rasa-rasa gimana ya, minta maaf aja lah ya. Intinya jalan yang aku pilih tuh kayak gini gitu loh, untuk memudahkan aku. Jadi artinya improve kan, harus improve dong, kayak gitu. Betul. Dan ini sih sebenarnya AI itu kan tools yang bisa membuat pekerjaan kita jauh lebih cepat. Jadi kalau memang itu ngebantu, kalau aku sendiri why not sih? Kenapa Pakai enggak? kan? Pakai. Konsultasi juga kan kita kan sering ngobrol-ngobrol juga Dan kan. bahkan Mana yang murah, mana yang kita selalu tanya-tanya, mana nih model yang paling bagus nih untuk codingan, UI dan segala macam kayak gitu. Iya. Jadi artinya nih, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau dia kan sebenarnya the real programmer nih. The real programmer. Kalau ini kan programmer abal-abal, programmer AI. Jadi ya gimana ya? Kok kita fine-fine aja kok. Ibaratnya kayak ada juga project yang kadang-kadang gimana ya? Walaupun jadi gini, yang abang sayangkan sebenarnya jika ada orang yang dia tuh memanfaatkan AI untuk membantu dia membuat program, tapi dia sendiri kurang review dengan, atau nggak usah review lah, mungkin dia nggak punya basic codingnya, tidak mempelajari alur. Jadi sebenarnya terlepas apapun tools yang dia pakai, pada saat dia melihat AI mengerjakan, jangan terlalu cuek. Kalau menurut abang ya. Jadi kalau misalkan abang nih, si AI-nya lagi mengerjakan, di agentic ya kita bilangnya ya, agenticnya sedang mengerjakan, abang baca tuh dia membuat file apa, file ini direlasikannya kemana. Kan setiap tas yang dikerjakan itu tuh kan ada penjelasan kan dari dia. Oke, ini terdapat ini, kita harus hubungkan dia dengan ini. Sebenarnya kan harusnya dipelajari. Jadi menurut abang, pada saat kita pada saat kita pakai itu nggak 100% kok, banyak error juga kok. Abang sering ngalamin sampai abang marah-marahin AI-nya malahan. Jadi sebenarnya pada saat kita mempelajari alur dia mengerjakan itu, kita bisa mengingatkan dia untuk troubleshooting juga gitu. Sebenarnya yang abang sayangkan untuk orang yang memanfaatkan AI itu untuk bantu dia bikin program itu ya kurang aware aja, kurang memperhatikan aja apa yang dikerjakan AI. Akhirnya ada masalah, nggak bisa untuk menjelaskan masalah tadi. Banyak kok topik kayak gitu. Dan banyak yang ngejek juga kan, alah program AI lagi. Coba ditanya, ada ketemu meme sama bang, POV di saat disuruh menjelaskan program yang dia buat. Jadi jadi di belakang ada coding nih. Ini fungsi ini untuk diinikan ke ini, nanti dia jadinya ini, nanti untuk menginikan supaya dia kayak ini. Itu aja. Jadi dia nggak bisa mengertikan program gitu ya. Nah itu yang maksud. Untuk orang-orang yang istilahnya memanfaatkan itu untuk mengerjakan sesuatu, pelajari. Jadi seperti yang pernah kita bahas juga yang di kafe itu kan sebenarnya namanya juga AI itu kita kan pilotnya, dia pilot, asisten pilot aja, dia tetap kita yang kondisikan. Ibarat kendaraan ngebut, kalau drivernya kurang mahir juga untuk mengendarai kendaraan tersebut, ya yang canggih kan kendaraannya, bukan orangnya, bukan yang mengendarai kendaraan. Nah itulah posisi sebenarnya antara AI dengan programmer abal-abal nih. Jadi kalau misalkan teknologi AI dengan software engineer atau programmer, kalau abang ilustrasikan tuh mekanik ya, mekanik ataupun kalau untuk di dunia otomotif tuh engineer, ada sebutannya juga untuk orang yang merancang kendaraan kan. Nah orang yang menciptakan AI itu mungkin kan disebut kayak begitu, kan dia yang menentukan ini nanti kecepatannya batas sekian, ini apa segala macam. Dan software engineer pasti bisa pelajari itu mekaniknya. Nah kita orang awam ini drivernya, jadi jangan resah lah gitu kan. Tolonglah jangan resah gitu. Kita hanya menggunakan untuk, ya intinya itu kan pro dan kontra biasa. Itulah kira-kira. Jadi berawal dari keresahan itu aja sih bang. Ada dapat gambaran. Karena gini, abang orangnya gampang overthinking. Bahkan orang feelingnya kuat juga. Jadi kalau misalkan ada yang menyinggung di masalah ini dan abang ngerasa abang ada di hal tersebut, abang udah merasa abang orang kayak gitu. Jadi kepikiran akhirnya kan membebani juga kan.
Hanya dengan ngobrol kayak begini ujung-ujungnya ya jadi cuek aja, mau ngomong apapun kita terserah kayak gitu kan. Kayak gitulah. Ada pesan-pesan Mbak In kira-kira Eh, untuk orang yang mengerti tak mengerti coding tapi menggunakan teknologi AI, dan juga orang yang se bidang lah. Jangan lupa beli kunci Inggris. Karena kita adalah engineer. Berarti kalau beli kunci Inggris ini beli tools AI nggak dong? Betul. Oh iya, berarti improve dong harus. Harus improve. Oke, pesannya berarti untuk yang Iya. Jadi dunia IT itu berkembangnya itu sangat cepat. Jadi bahkan kalau misalnya 1 tahun aja nih kita vakum, tiba-tiba kita pengen lagi nih balik, itu udah berubahnya udah kayak langit dan bumi kayaknya. tahun sekarang ya. Itu tahun-tahun sekarang. Tahun sekarang. Jangan kan tahun sekarang yang teknologi udah luar biasa. Ada di zaman-zaman abang juga kayak gitu. Sebentar aja bang, ini kan makanya bang, karena abang udah terlalu malas untuk ini waktu itu ya, akhirnya buta, memang udah buta bang. Dulu abang ngebikin tuh hobi, bikin inilah, bikin itulah, tugas kampus tahun abang aja bang ingetnya dapat nilai A+ ya, gitu kan? Hasil dari improvisasi otak abang yang liar, ide abang tuh suka liar gitu. Cuman dengan perkembangan ada bahasa ini lagi, ada bahasa ini lagi, capek karena banyak gitu loh. Nah di tahun dulu tuh perkembangannya aja luar biasa, apalagi kayak sekarang. Jadi memang harus untuk orang yang kuat lah berarti ya, untuk orang yang kuat untuk ikut, improve, gas. Itu makanya bang, di pemerintahan itu aset itu diganti 5 tahun sekali. Komputernya diganti 5 tahun sekali. Ini udah komputer lama nih, udah nggak bisa lagi ini. Karena dasar ininya adalah teknologinya berubah dengan cepat. Jadi asetnya harus diganti dengan cepat juga. Jadi mungkin pesan-pesannya ini sih, bagi pengguna AI aja, pengguna AI. Jadi AI itu sebenarnya yang mungkin AI itu sebenarnya sangat luas bang ya. Tapi yang mungkin trending sekarang kan LLM tuh. Ya. Jadi language model. Jadi model bahasa besar. Ya. Jadi AI itu basicnya dia bekerja berdasarkan pola, mencoba memprediksi pola, kemudian dia bekerja menggenerate berdasarkan probabilitas. Karena dia berdasarkan probabilitas, maka dia itu tidak pasti. Karena dia tidak sering pasti, halu. maka dia halu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu kenapa disebut, kadang ada yang nyebut AI itu halu. Memang benar, karena dia tidak tahu kalau dia tahu, dan dia tidak tahu kalau dia benar. Jadi abu-abu sebenarnya posisi dia. Makanya kalaupun teman-teman pakai AI untuk ngoding, reviewnya harus ketat. Jangan sampai nanti di production kacau disisipin segala macam dari backdoor atau apa gitu yang akhirnya merugikan internal dari perusahaan kita. Atau ini kalau kita buat untuk kita ya, bayangkan jika kita jual. iya, Bayangkan bayangkan kalau kita jual. Ya, abang kan ada jual kan. Kalau biasanya kalau udah selesai tuh abang review terus abang suruh dia untuk lakukan self backtest. Backtest, oke. Ya. Abang suruh dia lakukan itu dari beberapa metode sederhana lah ya. Kemudian Ya standar keamanannya udah sebelah ya. Standar keamanan plus abang sengaja untuk pakai aplikasi pihak ketiga untuk pentest. Pada saat dia udah review nih, kemudian nanti dari aplikasi pihak ketiga yang melakukan pentest itu kan ada beberapa nih yang masih didiagnosa, ada sekitar 40-an, 58-an yang masih ini kan, dia dianalisa lagi berdasarkan data tadi plus bukti proof dari aplikasi pihak ketiga tadi pada saat pentest kan, dia review dan dia jelaskan ini tidak terlalu fatal. Itu akibatnya ini hanya untuk ini saja, jika ini begini kan di situ pemberian. Jadi intinya pada saat kita melakukan sesuatu review lagi, kemudian yakinkanlah, tes juga, jangan lupa tes juga. Ada yang mau dibahas yang lain nggak? Apa kita yang lain? Cukup sih kayaknya. Aku mau kasih gelar abang aja. Apa? From engineer. Sampai ketemu di episode berikutnya Menyanyikan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.